Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari latihan soal persiapan TKA atau tes kompetensi akademik kelas 6 SD untuk mata pelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 latihan soal lagi. Nah, tetapi sebelum itu, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, dan juga jangan lupa untuk bergabung di program membership kami. Caranya klik aja tombol gabung di samping tombol subscribe dalam video ini agar kalian bisa mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya. Dan juga buat kalian yang ingin ikut kelas online kami persiapan TKA Matematika SD untuk kelas 6 2026, kalian bisa banget untuk daftarkan diri kalian sekarang di kelas online kami yang diadakan rutin ya mulai bulan Desember ya, insya Allah bulan Desember setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 15.00 sampai 16.15 WIB. Ini terbatas hanya untuk 10 orang pertama aja, jadi buruan daftarkan sekarang kalau misalkan kalian berminat untuk ikut kelas kami untuk membahas soal-soal yang kayak kita bahas di video kali ini ya. Oke, kita akan mulai aja pembahasan video kita ya. Soal-soalnya kita mulai dari soal nomor 4, kita baca dulu soalnya bersama-sama. Manakah di antara gambar jaring-jaring berikut yang tidak dapat membentuk kubus? Nah, di sini kita melihat ada pilihan-pilihan ganda yang tersedia. Di antara gambar-gambar ini, manakah yang bukan merupakan jaring-jaring kubus? Nah, kalau menurut kalian, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Kami berikan waktu 5 detik buat kalian berpikir. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Jadi di sini sebelum kita membahas, kita lihat dulu ya kira-kira untuk secara keseluruhan jaring-jaring kubus itu kira-kira yang modelnya gimana aja. Yuk kita lihat di sini. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah kanan, ini ada gambar ya, ada 11 gambar jaring-jaring kubus yang biasanya ada di soal-soal yang kayak gini. Ya, jadi kalian bisa melihat dan juga menghafalkan bentuk-bentuknya agar nanti ke depannya kalian bisa mengetahui mana di antara gambar-gambar yang tersedia ini yang bukan merupakan jaring-jaring kubus. Nah, seperti yang kita lihat ya, untuk gambar yang di opsi A, ini ada ya di jaring-jaring kubus yang mana? Yang ini, yang nomor 8. Sedangkan untuk yang B, itu ada ya yang mirip, yaitu yang di nomor 11. Kemudian untuk yang C, itu ada yang mirip di nomor 4. Sedangkan yang di opsi D ini nggak ada satupun yang mirip gambar yang di sebelah kanan. Dan juga kalau kita analisa baik-baik di sini, perhatikan ini kan bagian, anggaplah ini bagian atas bawah kemudian depan dan belakang ya. Nah, kalau misalkan kita butuh kubus tentu ada yang bagian kiri dan bagian kanan. Nah, di sini gambar yang bagian D itu hanya ada satu sisi aja, dua-duanya nggak ada kiri nggak ada kanan. Nah, di sini berarti nggak bisa kita membuat sebuah kubus dengan jaring-jaring yang seperti ini ya. Harusnya ini nggak ada ya, misalkan dipindahin ke sini aja satu udah bener ya, atau misalkan dipindahin aja satu ke sini bisa ya, mau jadi di sini juga boleh, yang penting nggak bertumpuk di satu sisi. Sehingga di sini yang bukan merupakan jaring-jaring kubus adalah yang opsi D. Seperti itu ya. Semoga gambaran yang sebelah kanan ini yang merupakan jaring-jaring kubus bisa berguna buat kalian, bisa kalian hafalkan, dan nanti kalau kalian ketemu soal-soal seperti ini lagi, kalian sudah bisa memilih jawaban yang tepat yang mana. Oke? Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terkait tentang soal ini, komen aja di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, di sini kita lanjut ke soal nomor 5. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan teks berikut ini. Seorang pedagang kelontong memiliki 5 galon minyak goreng, masing-masing berisi 6 liter. Sebanyak 2/3 dari total minyak telah terjual. Sisa minyak goreng tersebut kemudian akan diisikan secara merata ke dalam 10 botol. Nah, pertanyaannya, berapa volume minyak goreng dalam setiap botol? Nah, di sini tipe soalnya ternyata adalah jawabannya itu bisa lebih dari satu ya. Jadi kita bisa memilih yang jawabannya itu nggak cuma satu pilihan. Nanti kita cek mana kira-kira yang sesuai dengan jawaban dari soal ini. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini kan dikatakan pada soal ada 5 galon minyak goreng dan masing-masingnya berisi 6 liter. Maka untuk mengetahui total minyak ya, total minyak yang dimiliki, maka kita tinggal kaliin aja ya 5-nya tadi ya. Untuk masing-masing galon, 5 galon, kita tinggal kaliin dengan 6. Yes. Karena tadi dalam soal 1 galon itu berisi 6 liter, maka kita akan mendapatkan totalnya adalah sebanyak 30 liter untuk total minyak ya, volume minyaknya. Nah, kemudian dikatakan sebanyak 2/3 dari total minyak telah terjual. Maka di sini kita akan hitung dulu yang terjualnya itu ada berapa. Maka di sini 2/3 kita kaliin dengan 30 liter yang tersedia tadi. Maka di sini 30 bagi 3 dapatnya 10. Maka 10-nya itu kita kaliin dengan 2 dapatnya 25
liter untuk yang terjual. Maka kalau ada yang terjual tentu ada yang tersisa. Sisanya itu adalah 30 totalnya tadi kita kurangin dengan 20, dapat 10 liter yang tersisa setelah dijual tadi. Nah, dikatakan di soalnya sisa minyak goreng tersebut kemudian akan diisikan secara merata ke dalam 10 botol yang tersedia. Maka dari itu karena di sini disediakan 10 botol ya, untuk menghitung satu botolnya itu berapa ya. Jadi 10 botol itu adalah 10 liter. Maka untuk mengetahui satu botolnya kalian tinggal bagi aja ya 10-nya tadi dengan 10. Maka dapatnya adalah 1, yaitu 1 liter untuk tiap botolnya. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui ya satu botolnya itu berapa, karena pertanyaannya juga adalah volume minyak dalam satu botol, maka kita tinggal mengkonversi aja 1 liternya ini ke dalam bentuk yang lain ya. Jadi jelas ya untuk opsi A itu benar karena sudah sesuai dengan pendapat kita ya, perhitungan kita sebelumnya. Nah, kita tinggal konversi aja untuk yang lain, mililiter dan juga desiliter yang tersedia di sini. Nah, untuk tangga yang liter-liter seperti ini kalian ingat dulu ya. Kan untuk liter di sini ya, anggaplah di sini liter. Kemudian untuk yang di bawahnya liter itu ada desiliter ya, desiliter. Kemudian ada sentiliter ya, sentiliter. Kemudian yang terakhir adalah mili ya, mililiter. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat ya, kalau dia modelnya seperti ini, 1 kali turun tangga itu dikaliin 10. Kalau dia 2 tangga berarti dikaliin dengan 100. Kalau 3 tangga berarti dikaliin dengan 1000. Nah, karena di soal itu adanya desiliter dan juga mililiter, maka kalau kita ubah dari 1 liter ke desiliter itu dikaliin 10. Maka kalau kita konversi 1 kali 10 dapatnya 10, berarti 10 desiliter. Apakah ada pilihan yang tersedia? Tentu ada di sini ya. Berarti di sini opsi D juga benar. Nah, berarti di sini kalau kita ubah ke dalam mililiter, maka di sini kita kaliin dengan 1000. Maka di sini 1 kali 1000 dapatnya adalah 1000 mililiter. Maka di sini yang pernyataan yang ini opsi C juga merupakan jawaban yang benar. Maka di sini dapat kita simpulkan bahwa jawaban yang benar itu yang mana aja? Yang benar itu adalah yang A, C dan juga yang D ya. Sedangkan yang B ini merupakan jawaban yang salah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ya mau menyelesaikan soal kayak gini, kalian harus tahu dulu ya tangga-tanggaan seperti tadi supaya bisa kalian selesaikan dengan benar juga ya, seperti itu. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, komen aja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya, tetapi sebelum itu, buat kalian yang lagi nyari ya rekomendasi ebook untuk latihan soal TKA kelas 6 SD khususnya matematika, kami menyediakan e-booknya dalam bentuk PDF yang bisa kalian buka di laptop, HP, bahkan bisa di print. Nah, harganya ini terjangkau banget dan juga lagi ada promo. Harga awalnya 40.000, kalian bisa beli aja dengan harga 24.000 saja. Kalau misalnya kalian berminat, check out di linknya ada di kolom deskripsi atau kalian bisa kunjungi website kami di bimbelarohan.id ya. Check out sekarang. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Kita baca dulu soalnya bersama-sama. Perhatikan diagram batang berikut ini. Pak Budi mencatat data penjualan bakso di kantin sekolah selama 5 hari. Diagram batang berikut menggambarkan data yang diperoleh Pak Budi. Jadi kalian bisa perhatikan ya, tentukan apakah benar atau salah pernyataan berikut. Yang pernyataan A, penjualan bakso pada hari Senin adalah 3/4 dari penjualan hari Kamis. Yang B, total bakso yang terjual dari hari Senin sampai Jumat adalah 150 mangkok. Yang C, selisih penjualan terbesar antara 2 hari berturut-turut adalah 10 mangkok. Nah, menurut kalian kira-kira mana aja nih pernyataan yang benar menurut versi kalian? Kalau misalkan kalian mau coba kerjain, silahkan pause video ini dan silahkan dikerjakan. Oke? Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik, kalian harus perhatikan dulu ya diagram yang ada di sini ya. Jadi kita coba untuk menuliskan informasi penting dari diagram ini. Untuk yang Senin itu kalau kita lihat sejajar dengan angka 30, berarti ada 30 mangkok. Seperti itu aja sebenarnya cara untuk membacanya. Kemudian untuk yang hari Selasa ya, hari Selasa di sini bisa kita lihat ya sejajar dengan angka 25 ya adik-adik. Maka kita tulis ini 25 mangkok ya. Kemudian kita lanjut untuk yang hari Rabu. Ini kalau kita lihat dia sama dengan 35. Kemudian untuk hari yang selanjutnya ya, di sini aku pakai yang ungu juga ya, hari Kamis. Ini kalau kita lihat dia setara dengan 40 mangkok ya, yang ini. Kemudian yang terakhir untuk yang warna orange, ini aku punya koleksi warna orange ini. Oke, kita ganti aja nih warnanya jadi warna orange supaya sama dengan gambarnya. Oke, untuk yang hari Jumat berarti sorry, ini masih kebesaran
Oke, kita kecilin. Untuk yang Jumat, di sini kita lihat dia setara dengan angka 30. Nah, sekarang kita sudah punya informasi untuk semua hari untuk penjualan bakso milik kantin Pak Budi. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita coba untuk menjumlahkan dulu ya banyaknya mangkok dari penjualan-penjualan ini ya. Di sini 30-nya ada 2, dapatnya berarti 60 ya. 60 tambah 40 berarti sudah 100 ya. 100, ingat ya ada 100, ini 2 kalau dijumlahin dapatnya 60. Berarti totalnya di 160 mangkok dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui ini totalnya 160, kalau kita lihat di pernyataan B dikatakan total mangkoknya 150 aja, maka jelas di sini pernyataan yang B merupakan pernyataan yang salah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di pernyataan yang A ya, di sini dikatakan penjualan bakso pada hari Senin adalah 3/4 dari penjualan hari Kamis. Nah, kita lihat hari Kamis ya 40 ya, hari Kamis itu 40. Berarti kalau yang hari Senin itu adalah 3/4 ya. 3/4 dikali 40 harusnya di sini nilainya 30 ya, 30 mangkok, dan kita cek di data yang kita dapat itu sama ya, 30 mangkok juga. Maka di sini pernyataan yang A merupakan pernyataan yang benar seperti itu. Nah, lanjut di pernyataan yang C. Di sini kalau kita amati pernyataan yang C, selisih penjualan terbesar 2 hari berturut-turut adalah 10 mangkok. Kita coba cek ya selisih dari masing-masing hari yang berdekatan. Kita mulai dari Senin ke Selasa. Ini selisihnya 5 aja. Kalau yang Selasa ke Rabu itu adalah 10 ya, 25 ke 35. Kalau Rabu ke Kamis dia 5, kalau Kamis ke Jumat dia 10. Nah, ternyata ini sesuai dengan pernyataan yang ketiga tadi. Maka pernyataan ketiga ya yang terbesar adalah 10 itu merupakan pernyataan yang benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan yang benar itu adalah pernyataan yang A dan pernyataan yang C, sedangkan pernyataan B merupakan pernyataan yang salah. Seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan terkait tentang pembahasan soal ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini kami sudah siapkan sebuah latihan soal yang cocok banget buat kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan. Kalau misalkan kalian sudah tahu jawaban yang mana, silahkan komen aja di kolom komentar. Yuk dikerjakan. Nah, jadi sekali lagi buat kalian yang ingin ikut kelas TKA kami ya, Matematika ST maupun kelas persiapan OSN ya 2026 tingkatan SD mata pelajaran matematika IPA maupun IPS, kami membuka pendaftaran resminya. Silahkan daftarkan sekarang, silahkan screenshot ini. Kalau misalkan kalian tertarik, hubungi nomor yang tertera untuk pendaftarannya. Oke, jadi itu dia video pada pertemuan kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan bell notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.